Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anu Kurniatun dengan NIM J1B022030 tab 1. Melalui video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal menggunakan metode grafis dan juga metode simplex. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal dengan metode grafis. Sesuai soal yang tadi dimunculkan, bahwa bisa disimpulkan tahu itu dilambangkan dengan X1, kedelai dilambangkan dengan X2. Sehingga bisa kita peroleh Z max-nya itu 40X1 plus 30X2. Selanjutnya kita akan membuat persamaan dari soal tersebut. Yang pertama X1, X2, dan juga kapasitasnya. Kapasitas. Untuk memproduksi dua produk tersebut, kita memerlukan bahan baku utama, yaitu kedelai, gula pasir, dan juga tenaga kerja. Untuk membuat satu panci tahu membutuhkan bahan kedelai yaitu 2 kg. Dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan 3 kg. Dan juga 2 kg gula pasir. Untuk membuat satu panci tahu membutuhkan waktu kerja 2 jam. Dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan waktu 1 jam. Untuk kapasitas kedelai memperoleh 60 kg, gula pasir 30 kg, dan juga tenaga kerja 40 jam. Selanjutnya kita akan membuat fungsi batasan atau kendali dari persamaan di atas. Bisa kita peroleh yang pertama 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 60. Yang kedua 2x2 lebih kecil sama dengan 30. Persamaan yang ketiga 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 40. Selanjutnya kita akan membuat titik potong dari masing-masing persamaan di atas. Persamaan pertama 2x1 plus 3x2 lebih kecil dari sama dengan 0. Yang pertama kita akan mencari X1 sehingga pada X2 ini sama dengan 0. 2X1 sama dengan 60. X1 sama dengan 60 bagi 2, diperoleh nilai 30. Yang kedua kita akan mencari X2 sehingga pada X1 itu sama dengan 0. X2 sama dengan 60 dibagi 3 diperoleh nilai 20. Persamaan yang kedua 2x2 sama dengan 30. X2 nya 30 dibagi 2 diperoleh nilai 15. X1 nya sama dengan 0. Persamaan yang ketiga 2x1 plus x2 sama dengan 40. Pada X2 sama dengan 0, 2X1 sama dengan 40. X1 sama dengan 40 bagi 2, diperoleh 20. Pada X1 kita memuat nilai 0 plus X2 sama dengan 40. X2 sama dengan 40. Dari persamaan yang pertama, nilai X1 itu diperoleh nilai 30 dan nilai X2-nya itu adalah 20. Kita akan menarik garis pada 20 dan juga 30. Selanjutnya pada persamaan yang kedua, nilai X2 diperoleh 15 dan juga nilai X1-nya itu adalah 0. Persamaan yang ketiga, nilai X1 diperoleh 20 dan X2-nya itu adalah 40.
Sehingga daerah yang diarsir yaitu yang bawah karena dia itu lebih kecil dari sama dengan. Selanjutnya kita akan menentukan titik kendala yang ada pada grafis. Yang pertama titik 0 ke 20. Berarti yang pertama. Titik yang kedua 15 dan juga 0. Yang ketiga pada titik 20 dan juga 0. Ini yang kedua, sini ketiga. Selanjutnya menentukan Zmax. Zmax tadi memperoleh nilai 40x1 plus 30x2. Yang pertama pada titik 0 ke 20 Z1-nya yaitu 40 dikali 0 plus 30 dikali 20. 40 kali 0, 0 plus 30 kali 20, 600, sehingga diperoleh 600. Yang kedua pada titik 15,0, Z2-nya yaitu 40 dikali 15 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 40 kali 15 yaitu 600. 30 kali 0, 0 diperoleh nilai 600. Ya, pada titik ketiga diperoleh nilai 20 dan juga 0. Z3-nya sama dengan 40 dikali 20 plus 30 dikali 0. 40 kali 20, 800 ditambah 30 kali 0, 0 sama dengan 800. Bisa kita simpulkan dari ketiga titik ini, nilai yang memenuhi atau maksimumnya itu adalah 800. Sehingga Z-nya itu 800, X1-nya atau tahu tadi yaitu 20, X2-nya atau susu kedelai yaitu 0. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan metode simplex. Dari soal tadi dimuat Zmax-nya itu adalah 40x1 plus 30x2. Fungsi batasannya yaitu 2x1 plus 3x2 lebih kecil dari sama dengan 60. 2x2 lebih kecil sama dengan 30. 2x1 plus x2 lebih kecil sama dengan 40. Selanjutnya, kita akan merubah fungsi tujuan agar sama dengan 0. Z min 40x1 plus 30x2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan merubah fungsi batasan. Bisa kita lihat dari fungsi tujuan ini dimulai dari x2. Maka pada fungsi batasan ini kita akan menambahkan nilai x3. 2x1 plus 3x2 plus 3x3 sama dengan 60. Yang kedua, 2x2 plus x4 sama dengan 30. Yang ketiga, 2x1 plus x2 plus x5 sama dengan 40. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex pertama. Karena kita akan mencari nilai Z, maka kita akan menaruh angka 1 di sini, x3-nya 0, x4-nya 0, dan juga x5-nya 0. Dari persamaan di atas, bisa kita lihat Z-nya itu min 40, min 30, x3-nya 0, 0, 0,
dan juga NK-nya 0. Pada persamaan pertama, kita lihat ada angka 2 di X1, 2, terus X2 bernilai 3, X3-nya 1, 0, 0, 60. Pada persamaan kedua, pada X1, 0, X2-nya 2, X3-nya 0, X4-nya 1, X5-nya 0, NK-nya 30. Pada persamaan ketiga, diperoleh nilai 2 pada X1, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0, dan X5-nya 1, NK-nya 40. Bisa kita lihat pada baris pertama atau Z-nya ini, kita akan mencari kolom kunci, yang dimana kolom kunci itu adalah kolom pada baris tujuan yang memiliki nilai negatif yang terbesar. Yang di sini terdapat 2 nilai negatif, dan kita melihat yang mana nilai negatif yang terbesar. Di sini adalah min 40. Selanjutnya kita akan mencari indeks. Nilai indeks itu untuk mencari nilai indeks, NK dibagi kolom kunci. Berarti 0 dibagi min 40 sama dengan 0. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci, yang dimana baris kunci itu adalah positif terkecil. Bisa kita lihat di sini pada nilai indeksnya itu adalah 20, maka berada pada baris keempat. Ini dinyatakan baris kunci, dan yang ini adalah kolom kunci. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru, yang dimana dengan cara seperti yang pada tabel pertama kita akan membuatnya. Yang kedua, untuk menentukan nilai baru kita harus mengetahui terlebih dahulu elemen kunci. Elemen kuncinya itu bisa kita lihat di sini adalah 2, yang dimana 2 ini merupakan pertemuan antara baris dan kolom kunci. Kita akan menentukan nilai baru pada tabel kedua, yaitu 2 bagi 2, 1, 1 bagi 2, 1 per 2, 0 dibagi 2, 0, 0 dibagi 2, 0, 1 dibagi 2, 1 per 2, 40 dibagi 2 yaitu 20. Kita akan mencari nilai baru pada baris pertama. Yang pertama kita akan mencari baris pertama. Dengan cara memasukkan nilai lama pada baris pertama. Nilai lama tadi diperoleh min 40, min 30, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita memasukkan nilai baru yang ada pada tabel kedua. 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, 20. Dikalikan min 40. Min 40 kali 1, min 40.
min 40 dikali 1/2 min 20. Min 40 dikali 0, 0. Min 40 kali 0, 0. Min 40 dikali 1/2, 20. Min 40 dikali 20, min 80. 0 dikurang min 80, min 80. 0 dikurang 20, min 20. 0 dikurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. Min 30 kurang min 20, min 10. Min 40 kurang min 40, 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris kedua. Nilai baru pada baris 2. Dengan cara memasukkan nilai lama. Pada nilai lama diperoleh nilai 2, 3, 1, 0, 0, 60. Memasukkan nilai baru pada baris keempat, yaitu 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20. Dengan dikalikan 2. 2 kali 1, 2 kali 1, 2. 2 kali 1/2, 1. 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 1/2, 1. 2 kali 20, 40. 60 dikurang 40, 20. 0 dikurang 1, min 1. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 3 dikurang 1, 2. 2 kurang 2, 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru pada baris kedua. Pada baris ketiga. Dengan cara yang sama memasukkan nilai lama, diperoleh 0, 2, 0, 1, 0, 30. Dengan dikalikan nilai baru yang ada pada tabel kedua, yaitu 1, 1/2, 0, 0, 1/2, 20. Dengan dikalikan 0. 0 dikurang 1, 0. 0 kurang 1/2, 0. 0, 0, 0, 0. Kurang 30 kurang 0, 30. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 0, 2. 0 kurang 0, 0. Setelah kita mencari nilai baru, hasil yang kita cari tadi dimasukkan pada tabel kedua. Pada baris pertama, kita memperoleh 0, min 10, 0, 0, min 20, min 80. Pada baris kedua, kita memperoleh 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Pada baris ketiga, kita memperoleh 0, 2, 0, 1, 0, 30. Selanjutnya, tahapan kedua. Perhatikan pada baris pertama, pada nilai Z, di sini masih bernilai negatif. Maka kita terlebih dahulu menentukan kolom kuncinya, yang dimana kolom kunci itu yang memiliki nilai negatif yang terbesar. Selanjutnya kita menentukan indeksnya terlebih dahulu. Rumus indeks yaitu NK dibagi kolom kunci. 80 dibagi min 10 sama dengan 80 dibagi min 10 yaitu min 8. 20 dibagi 2, 10. 30 dibagi 2, 15. 20 dibagi 1/2, 10. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci itu
yaitu yang memiliki nilai indeks positif terkecil, yaitu 10. Karena di sini ada 2, maka kita memilih salah satunya yang ada pada baris kedua. Selanjutnya kita akan menentukan elemen kunci. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru. Sebelum kita menentukan nilai baru, kita harus terlebih dahulu mengetahui elemen kuncinya. Bisa kita lihat pada tabel pertama, elemen kuncinya itu adalah 2, yang dimana 2 ini adalah pertemuan antara baris dan juga kolom. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru pada baris kedua. 0 dibagi 2, 0, 2 bagi 2, 1, 1 dibagi 2, 1 per 2, 0 dibagi 2, 0, min 1 dibagi 2, min 1 per 2, 20 bagi 2, 10. Selanjutnya kita akan menentukan nilai baru yang ada pada baris pertama. Mencari nilai baru baris pertama. Yang pertama kita akan memasukkan nilai lama pada tabel pertama. Nilai lamanya yaitu 0, min 10, 0, 0, 20, 80. Kemudian kita memasukkan nilai baru yang ada pada tabel 2, yaitu 0, 1, 1 per 2, 0, min 1 per 2, 10. Kemudian dikalikan dengan min 10. Min 10 kali 0, 0, min 10 kali 1, min 10, min 10 kali 1 per 2, min 5, min 10 kali 0, 0, min 10 kali min 1 per 2, 5, min 10 kali 10, min 100. 80 dikurang min 100, 180, 20 dikurang 5, 15, 0 dikurang 0, 0, 0 kurang min 5, 5, min 10 kurang min 10, 0, 0 dikurang 0, 0. Kemudian kita akan mencari nilai baru yang ada pada baris ketiga. Cara yang sama dengan memasukkan nilai lama. Nilai lama yang diperoleh yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 30. Kemudian dimasukkan nilai baru yang ada pada tabel kedua, yaitu 0, 1, 1 per 2, 0, min 1 per 2, 10. Kemudian dikalikan dengan 2. 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 1 per 2, 1, 2 kali 0, 0, 2 kali min 1 per 2, min 1, 2 kali 10, 20. 30 dikurang 20, 10, 0 dikurang min 1, 1, 1 dikurang 0, 1, 0 kurang 1, min 1, 2 kurang 2, 0, 0 kurang 0, 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru yang ada pada baris keempat. Mencari nilai baru baris 4. Dengan cara yang sama memasukkan nilai lama. Nilai lamanya itu 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, 20. Kemudian memasukkan nilai baru yang ada pada tabel 2, 0, 1, 1 per 2, 0, 1, 1 per 2, 0, min 1 per 2, 10. Kemudian dikalikan dengan 1 per 2. Dikalikan dengan 1 per 2. 1 per 2 kali 0, 0, 1 per 2 kali 1, 1 per 2, 1 per 2 kali 1 per 2, 1 per 4, 1 per 2 kali 0, 0, 1 per 2 kali min 1 per 2, min 1 per 4, min 1 per 2 dikali 10 yaitu 5. 20 kurang 5, 11. 1 per 2 dikurang min 1 per 2, 3 per 4. 0 dikurang 1 per 4, min 1 per 4. 1 per 2 kurang 1 per 2, 0. 1 kurang 0, 1.
Setelah kita mencari nilai baru yang kita peroleh tadi kita masukkan di tabel yang kedua, yaitu 0, 0, 5, 0, 15, 180. Baris ketiga 0, 0, min 1, 1, 1, 1, 10. Baris keempat 1, 0, min 1/4, 0, 3/4, 15. Sehingga bisa kita peroleh X1-nya yaitu 15, kemudian X2-nya 10, Z-nya yaitu 180. Karena pada tabel kedua ini sudah tidak ada nilai negatif, maka sampai tahap kedua ini saja kita kerjakan. Misalnya pada Z-nya ini masih bernilai negatif, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.